Sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Al-Ghifari dengan nomor NIM 232500124. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang Japanese Language, Hospitality, dan Culture. Atau bisa dibilang saya akan mempresentasikan materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan 6. Oke, kita langsung pembahasan yang pertama adalah Aitsatsu atau salam dalam bahasa Jepang. Aitsatsu bukan hanya sekedar mengucapkan halo, tapi merupakan cara untuk mengakui keberadaan orang lain dan membuka komunikasi. Dalam budaya Jepang, Aitsatsu sangat penting karena berfungsi untuk menciptakan hubungan yang baik dan menjaga keharmonisan atau dalam bahasa Jepang wa. Jika seseorang tidak melakukan Aitsatsu dengan baik, hal itu bisa dianggap tidak sopan atau kurang menghargai orang lain, terutama dalam dunia kerja dan hospitality. Contoh Aitsatsu yang umum adalah Ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbawa, dan lain-lain. Selanjutnya adalah ojigi, yaitu membungkuk. Ojigi adalah bentuk penghormatan yang sangat penting dalam budaya Jepang. Tidak hanya kata-kata, tapi juga bahasa tubuh yang sangat diperhatikan. Ada beberapa jenis ojigi berdasarkan tingkat kesopanan. Yang pertama itu esaku, yaitu membungkuk sekitar 15 derajat digunakan untuk situasi santai. Yang kedua itu keirei, sekitar 30 derajat digunakan dalam situasi formal seperti menyapa tamu. Yang ketiga ada seikirei, sekitar 45 derajat digunakan untuk menunjukkan rasa hormat yang sangat tinggi atau saat meminta maaf. Dengan melakukan ojigi yang tepat, kita bisa menunjukkan rasa hormat dan profesionalisme. Lalu di sini ada Jiko Soukai. Jiko Soukai adalah perkenalan diri dalam bahasa Jepang. Biasanya digunakan saat pertama kali bertemu seseorang. Strukturnya cukup sederhana, tapi harus dilakukan dengan sopan. Biasanya dimulai dengan hajimemashite, yang berarti senang bertemu dengan Anda. Kemudian menyebutkan nama atau asal yang diakhiri dengan yoroshiku onegai shimasu, yang berarti mohon kerjasamanya atau mohon bantuannya. Perkenalan ini sangat penting dalam membangun kesan pertama yang baik. Lalu di sini ada Meisi Kaukan. Meisi Kaukan yaitu pertukaran kartu nama. Dalam budaya bisnis Jepang, kartu nama bukan hanya sekedar informasi, tapi juga mewakili identitas dan posisi seseorang. Prosesnya harus dilakukan dengan sopan, biasanya dengan kedua tangan sambil sedikit membungkuk. Kartu nama harus diterima dengan hormat, tidak langsung dimasukkan ke saku, tapi dilihat terlebih dahulu sebagai bentuk penghargaan. Hal ini menunjukkan profesionalisme dan rasa hormat terhadap orang lain. Bagian ini sangat penting karena berkaitan dengan first impression atau kesan pertama. Di Jepang, kesan pertama sangat menentukan hubungan selanjutnya, terutama dalam dunia kerja dan pelayanan. Aitsatsu, ojigi, jiko soukai, dan meisi kaukan semuanya bertujuan untuk menunjukkan rasa hormat, kesopanan, dan profesionalisme. Jika dilakukan dengan benar, maka kita bisa membangun hubungan yang baik sejak awal. Lalu di sini kita masuk ke huruf Jepang dan omotenashi. Dalam bahasa Jepang ada 3 jenis penulisan utama, yaitu hiragana, katakana, dan kanji. Hiragana digunakan untuk kata asli Jepang dan grammar, jadi ini adalah huruf dasar yang paling sering dipakai. Katakana digunakan untuk serapan dari bahasa asing seperti nama benda modern atau istilah luar negeri.
Sedangkan kanji adalah huruf yang memiliki arti berasal dari Cina dan biasanya digunakan untuk memperjelas makna dalam kalimat. Ketiga huruf ini digunakan bersamaan dalam satu kalimat sehingga penting untuk mempelajarinya secara bertahap. Terus di sini ada kata-kata ini, tulisan-tulisan katakana dan hiragana. Lalu selanjutnya adalah konsep penting. Lalu selanjutnya adalah omotenasi. Konsep penting dalam budaya Jepang. Omotenasi adalah cara melayani tamu dengan ketulusan hati tanpa mengharapkan imbalan. Konsep ini bukan hanya tentang memberikan pelayanan, tapi juga tentang bagaimana kita benar-benar peduli pada kenyamanan dan kebutuhan tamu. Lalu ada prinsip omotenasi. Omotenasi memiliki beberapa prinsip utama. Yang pertama adalah ketulusan, yaitu melayani dengan hati tanpa pamrih. Yang kedua adalah kemampuan mengantisipasi kebutuhan tamu, artinya kita harus bisa memahami apa yang dibutuhkan tamu bahkan sebelum mereka meminta. Yang ketiga adalah perhatian terhadap detail, di mana hal-hal kecil sangat diperhatikan. Dan yang terakhir adalah menciptakan harmoni atau kenyamanan dalam suasana pelayanan. Terus di sini ada contoh penerapan omotenasi dalam kehidupan nyata. Misalnya, memberikan payung saat hujan tanpa diminta, menyediakan handuk hangat atau dingin sesuai kondisi, mengingat kebiasaan atau preferensi tamu, dan memberikan pelayanan sampai tamu benar-benar selesai, misalnya membungkuk saat tamu pergi. Hal-hal kecil seperti ini menunjukkan perhatian yang sangat tinggi terhadap tamu. Omotenasi berasal dari budaya Jepang, terutama dari tradisi upacara minum teh. Di sana, setiap tamu diperlakukan dengan sangat spesial karena ada filosofi bahwa setiap pertemuan itu hanya terjadi satu kali dalam hidup. Oleh karena itu, pelayanan harus diberikan dengan maksimal di setiap kesempatan. Konsep ini kemudian berkembang dan menjadi standar dalam dunia hospitality seperti hotel, restoran, dan transportasi di Jepang. Lalu bagian 3 ada angka, waktu, dan tanggal. Kita masuk ke angka. Angka atau suji dalam bahasa Jepang sangat penting karena digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti menyebut waktu, harga, dan jumlah barang. Untuk angka 1-10 kita harus menghafalnya karena itu adalah dasar seperti ichi, ni, san, yon, toshi, go, hachi, kyu, ju. Setelah itu, angka 11-100 memiliki pola yang cukup mudah. Misalnya 11-19 itu menggunakan ju-ichi atau 10 tambah 1. Kalau 20 niju 2 kali 10 dan 21 adalah niju-ichi. Begitu seterusnya. Jika kita hanya menggabungkan kata puluhan dengan angka satuan, jadi kita hanya menggabungkan angka puluhan dan angka satuan. Dengan memahami pola ini, kita bisa menyebut angka dengan mudah tanpa harus menghafal semuanya satu persatu. Lalu selanjutnya ada waktu atau jikan. Dalam bahasa Jepang, waktu digunakan untuk menambah kata ji setelah angka. Contohnya, hachiji, shichiji, jam 7, dan kyuji, jam 9. Dan untuk menit digunakan fun atau pun, misalnya jupun atau 10 menit. Waktu sangat penting dalam komunikasi, terutama di dunia kerja dan hospitality, karena berkaitan dengan jadwal dan pelayanan kepada tamu. Lalu berikutnya kita juga belajar tentang hari, tanggal, dan bulan.
Hari dalam bahasa Jepang disebut youbi. Misalnya Getsuyobi, Senin, Kayobi, Suyobi, dan lain-lain. Kalau tanggal disebut hinichi dan biasanya memiliki cara baca khusus, jadi perlu dihafal. Sedangkan bulan disebut gatsu, contohnya Ichigatsu Januari, Shigatsu, Nigatsu Februari, dan seterusnya. Materi ini sangat penting karena sering digunakan saat membuat jadwal, reservasi, atau komunikasi dengan tamu. Lalu kita masuk ke daily activity dan disiplin waktu. Dalam bahasa Jepang, ada pola kalimat dasar yang sering digunakan untuk menjelaskan aktivitas. Subjek plus wa plus nanji, ni plus kata kerja plus ka. Dengan pola ini, kita bisa membuat percakapan yang lebih lengkap. Pola kalimat ini sangat penting dalam dunia hospitality karena digunakan untuk menanyakan jadwal tamu, memberikan informasi waktu, mengatur kegiatan dan pelayanan. Dengan menguasai pola ini, kita bisa berkomunikasi dengan lebih jelas dan sopan dalam bahasa Jepang. Lalu selanjutnya ada budaya tepat waktu atau jikan gensu. Dalam budaya Jepang, tepat waktu disebut jikan gensu, yang berarti disiplin dan sangat menghargai. Bagi orang Jepang, waktu adalah sesuatu yang sangat penting karena berkaitan dengan rasa hormat terhadap orang lain. Konsep utamanya ialah 5 menit lebih awal. Di Jepang ada konsep yang disebut Gofun Mae no Seishin, yaitu semangat datang 5 menit lebih awal. Artinya, jika ada janji jam 9, maka kita harus sudah siap sebelum jam 9, sekitar jam 8.55. Jika datang tepat jam 9, itu justru dianggap terlambat. Alasan pentingnya, karena budaya tepat waktu penting karena menunjukkan rasa hormat kepada orang lain, menunjukkan profesionalisme, dan menciptakan kepercayaan. Dalam dunia hospitality, ini sangat penting karena pelayanan harus tepat sesuai jadwal dan jadwal tamu. Contoh nyata di Jepang ialah salah satu contohnya adalah transportasi di Jepang. Kereta seperti Shinkansen sangat jarang terlambat, bahkan rata-rata keterlambatannya kurang dari 1 menit per tahun. Jika terjadi keterlambatan, penumpang akan diberikan surat bukti keterlambatan untuk diberikan kepada atasannya. Jika kita terlambat, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah segera menghubungi. Yang kedua, memberikan alasan yang jujur. Ketiga, menyebutkan waktu kedatangan. Yang keempat adalah meminta maaf dengan sopan. Misalnya, moushiwake gozaimasen. Hal ini menunjukkan tanggung jawab dan rasa hormat. Lalu bagian selanjutnya kita membahas tentang kata sifat dalam bahasa Jepang atau adjektif. Kata sifat sangat penting dalam percakapan sehari-hari, terutama dalam dunia hospitality seperti hotel dan restoran, karena digunakan untuk menjelaskan kondisi, kualitas, dan pelayanan tamu. Dalam dunia hospitality, kita harus menggunakan bahasa sopan. Biasanya menggunakan desu atau yang lebih sopan lagi de gozaimasu. Contohnya oishi desu, oishi de gozaimasu. Jenis kata sifat dalam bahasa Jepang terbagi menjadi 2 jenis utama, yaitu ikeyushi dan nakeyushi. Ikeyushi adalah kata sifat yang berakhiran huruf i. Jenis ini bisa langsung digunakan tanpa tambahan kata lain, seperti oishi yang artinya enak dan takai yang artinya mahal atau tinggi.
Kata sifat ini sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Lalu ada nakeiyoshi. Nakeiyoshi adalah sifat yang membutuhkan na jika digunakan sebelum kata benda. Contohnya, kirei hana-hana, bunga yang cantik, atau shizuka nahya, kamar yang tenang. Jenis ini sering digunakan untuk mendeskripsikan tempat atau kondisi. Kata sifat bisa diubah menjadi beberapa bentuk. Untuk ikeiyoshi, yaitu positifnya oishi. Kalau negatifnya oishikunai. Kalau untuk bertanya, oishi desu ka? Itu untuk contoh yang ikeiyoshi. Lalu untuk contoh yang nakeiyoshi ada kirei desu. Itu untuk positif, kirei janai negatif, dan kirei desuka yang untuk tanya. Dengan perubahan ini kita bisa membuat berbagai jenis kalimat. Dalam bahasa Jepang juga ada awalan sopan yaitu o dan go. Digunakan untuk kata Jepang. O digunakan untuk kata Jepang dan go digunakan untuk kata dari Cina. Contohnya oheya yang berarti kamar dan goryori yang artinya makanan. Ini digunakan untuk menghormati tamu. Contohnya di hotel, dalam situasi hotel kita bisa menggunakan kata sifat seperti kono ya wa hiroi desu, kamar ini luas, atau kono ya wa shizuka desu, kamar ini tenang. Ini membantu menjelaskan fasilitas kepada tamu. Lalu di sini ada cara membuat kalimat. Yang pertama adalah positif yang sopan dengan rumus subjek wa plus adjektif plus de gozaimasu. Contohnya, kono heya wa hiroi de gozaimasu. This room is spacious. Atau kamar ini sangat damai. Lalu yang kedua ada negatif, yaitu rumusnya adalah adjektif plus dewa gozaimasen. Contohnya yaitu kono hotel wa shizuka dewa gozaimasen. Hotel ini berisik. Terus yang ketiga ada kalimat tanya atau keigo. Rumusnya adalah subjek plus wa plus adjektif plus gozaimasu ka. Contohnya kono hoya wa hiroi de gozaimasu ka. Jadi dengan menggunakan kata sifat yang tepat dan bahasa yang sopan, kita bisa memberikan pelayanan yang lebih baik kepada tamu. Jadi kesimpulannya, bahasa Jepang tidak hanya bahasa tetapi juga budaya, terutama dalam hospitality dan sikap melayani. Oke, segitu saja presentasi atau penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kata yang tidak terdengar atau kurang jelas. Saya Muhammad Nabil Agipari dengan NIM 2325014. Pamit undur diri. Terima kasih. Otsukare sama deshita. 8